Oke, Ibu Desi sudah hadir. Ya, silakan share, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk memaparkan laporan aktualisasi saya. Yang terhormat Ibu Penguji, Ibu Darlina, Dr. Darlina Ayu Sanusi, STPMP, selaku penguji. Yang terhormat Ibu Dery, Ibu Dr. Anda Dery B. Janggol MSI, dan yang terhormat operator dan panitia BPKSDM BKD Ampana. Pertama-tama, saya akan melaporkan aktualisasi saya, yaitu penerapan media kreatif dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas 2 SD Negeri Tumbulawa. Di sini isu yang saya angkat yaitu rendahnya penggunaan media dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas 2 SD Negeri Tumbulawa. Adapun gagasannya itu meningkatkan penggunaan media dinding kreatif dalam menunjang hasil belajar siswa. Adapun hasil perbaikan dari rancangan kemarin yaitu penulisan nomor subbab yang telah saya perbaiki, adapun daftar tabel dan daftar gambar yang telah saya adakan, dan yang kedua yaitu berdasarkan uraian latar belakang rencana kegiatan aktualisasi yang awalnya membuat majalah dinding belum kondusif diterapkan di kelas 2, maka dengan persetujuan mentor, pembimbing, dan penguji, kini disepakati perubahan dengan pembuatan dinding kreatif. Pelaksanaan aktualisasi yaitu ada kegiatan pertama yaitu observasi dan penelusuran minat siswa, yang kedua sosialisasi minat siswa dan bakat siswa, yang ketiga pembuatan dinding kreatif atau pajangan dinding, kegiatan keempat siswa membuat karya sesuai minat, dan kegiatan kelima yaitu membuat karya siswa di dinding kreatif. Di kegiatan pertama yaitu observasi dan penelusuran minat siswa, Adapun kegiatan awalnya yaitu konsultasi mentor. Tahapnya dengan yaitu akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik. Outputnya yaitu adanya lembar konsultasi. Tahapan kedua yaitu mengamati bentuk objek kreatif siswa, yaitu nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Output yang dihadirkan yaitu adanya ide kreatif siswa, yaitu seperti meja yang dicoret-coret oleh siswa dan dinding sekolah, dinding kelas. Di tahapan ketiga yaitu penelusuran minat siswa, yaitu keterkaitannya dengan agenda 2, nasionalisme, akuntabilitas, komitmen mutu. Output yang diharapkan yaitu adanya minat atau hobi siswa. Keterkaitannya dengan agenda 3 yaitu WOG. Kegiatan kedua yaitu sosialisasi minat dan bakat siswa. Di tahapan pertama yaitu menentukan waktu dan tempat sosialisasi. Adapun kaitannya dengan agenda 2 yaitu akuntabilitas, komitmen mutu, nasionalisme, dan anti korupsi. Outputnya yaitu adanya waktu dan tempat sosialisasi, yaitu di dalam kelas. Tahapan kedua menyiapkan materi sosialisasi. Keterkaitannya dengan agenda 2 yaitu nasionalisme, akuntabilitas, komitmen mutu, anti korupsi. Outputnya yaitu adanya materi sosialisasi. Di tahapan ketiga yaitu melaksanakan sosialisasi.
Keterkaitannya dengan agenda 2 yaitu nasionalisme, akuntabilitas, komitmen mutu, serta etika publik. Outputnya itu adanya sosialisasi yang dilaksanakan di kelas 2. Keterkaitannya dengan agenda 3 yaitu pelayanan publik. Adapun di kegiatan 3 yaitu pembuatan dinding kreatif atau pajangan dinding. Di tahapan pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan. Keterkaitannya dengan agenda 2, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, serta anti korupsi. Outputnya yaitu adanya alat dan bahan. Di tahapan kedua yaitu menentukan tempat dinding kreatif. Keterkaitannya dengan agenda 2 yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, serta anti korupsi. Outputnya yaitu adanya tempat atau letak dinding kreatif. Di tahapan ketiga yaitu membuat dan menata dinding kreatif. Keterkaitannya dengan agenda 2, nasionalisme, komitmen mutu, anti korupsi, akuntabilitas. Outputnya yaitu adanya dinding kreatif yang dibuat oleh guru dan siswa. Keterkaitannya dengan agenda 3 yaitu WOG. Di kegiatan 4, itu siswa membuat karya sesuai minat. Jadi di sini di tahapan pertama, menyiapkan alat dan bahan. Keterkaitannya dengan agenda 2 yaitu nasionalisme, akuntabilitas, komitmen mutu, anti korupsi. Outputnya adanya alat dan bahan. Di tahapan kedua yaitu mengarahkan siswa untuk membuat karya berdasarkan minat. Keterkaitannya dengan agenda 2 yaitu nasionalisme, etika publik, dengan akuntabilitas. Outputnya yaitu adanya siswa membuat karya sesuai hobi. Di sini di tahapan ketiga siswa membuat karya. Keterkaitannya dengan agenda 2 yaitu nasionalisme, etika publik, akuntabilitas, serta komitmen mutu. Outputnya itu adanya karya-karya siswa. Keterkaitannya dengan agenda 3 yaitu manajemen SN. Yang terakhir di kegiatan kelima, memuat karya siswa di dinding kreatif. Tahapan kegiatannya yang pertama menyortir dan merevisi karya-karya siswa. Keterkaitannya dengan agenda 2, nasionalisme, akuntabilitas, etika publik, dan outputnya itu adanya karya siswa. Tahapan kedua yaitu memajang karya siswa di dinding kreatif. Keterkaitannya dengan agenda 2, nasionalisme, etika publik, akuntabilitas. Outputnya yaitu dinding kreatif sudah terisi dengan karya-karya siswa. Tahapan ketiga yaitu evaluasi, menilai karya, dan pemberian reward. Di sini keterkaitannya dengan agenda 2, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, dan anti korupsi. Outputnya adanya hasil evaluasi, indikator, dan reward untuk siswa. Keterkaitannya dengan agenda 3 yaitu pelayanan publik. Adapun kesimpulan dan tindak lanjutnya itu, kesimpulannya semua kegiatan telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rancangan dan penerapan nilai dasar ASN, serta pengadaan dinding kreatif di kelas 2 SD Negeri Tunggulawa juga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Rencana tindak lanjutnya yang pertama yaitu dinding kreatif kelas selain diterapkan di kelas 2, diharapkan dapat diterapkan di kelas 1, 3, 4, 5, dan 6. Yang kedua, dinding kreatif kelas selain menjadi sarana penyaluran ide kreatif siswa diharapkan dapat berfungsi sebagai media pembelajaran. Dan yang ketiga itu agar kegiatan tetap berkesinambungan maka perlu dibentuk pengurus dinding kreatif kelas. Sekian pemaparan rancangan saya. Terima kasih atas perhatiannya dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya screen. Stop share screen. Ya. Kemudian saya persilakan Ibu Desi. Mana Desi? Halo Desi. Aduh Reza, maaf ya. Reza. Keluar lagi kayaknya Ibu. Ibu Desi ini terhempas, Bu. Terhempas. Dia punya mentor. Oh, tapi Ibu Desi sebenarnya masih ada di sini, Bu.
Coba suruh bikin bicara Ini ada, saja. masih ada. Ya. Silakan Ibu Desi. Kalau tiada lihat mukamu, suaramu saja nggak apa-apa. Ada suara tidak gambar. Iya. Yang tidak bagus ada suara tiada gambar, itu ya bagus tahu. Ya, silakan Ibu Desi. Pak, tapi tidak bisa video saya ini. Ya, Share enggak apa-apa, enggak apa-apa. Iya, dengar. Tapi paparanmu bisa tuh, PPT-mu bisa. Siap. Iya, saya coba ini, Ibu. Udah tampil, Bu. Belum. Ayo, lagi kenapa ini? Hai. Sudah tampil, Ibu? Belum. Terus keluar dulu, ulangi. Stop share screen dulu, baru mulai lagi. Oke, Oh, iya. mohon izin Ibu Desi, kalau bisa kirim saja ke Ibu Fatima, nanti Ibu Fatima yang share screen kan. Iya, Pak. Buka WA. Tapi kayaknya prosesnya lama ini, buka WA web lagi, Pak, Pak kirim. Apa kamu enggak coba dari kemarin kan saya udah bilang, semua siapkan perangkatnya. Sudah terbuka tadi, Ibu. Kayaknya karena jaringan. Tidak sama-sama dengan Ibu Fatima posisi? Tidak, Ibu. Desi ini di Palu kok nggak salah. Kamu di Palu, Des? Iya, Ibu. Iya, dia yang bawa ini bahan semua. Kenapa kemarin bagus kok ini jadi di mana kamu? Di atas loteng apa di mana ini? Tempatnya Pak Mentor ini, Bu. Jadi jaringannya agak susah di sini. Di mana kamu di tempatnya mentor? Di Ampana? Di dekat Unpad. Di Unpad. Di Palu kok enggak kelihatan, lucu-lucu ya. Makanya saya heran juga, Ibu, ini di rumah ini. Jadi kayaknya Ibu Nggak ada Desi ini wifi-nya. posisinya di Unpad, Bu. Kayak paket, Kita Ibu. kirim sama Reza saja. Iya, coba kirim ke saya nanti saya ini. Iya, Pak. Kirim ke saya juga, Des. Siapa tahu bisa juga, Des. Jaringannya ini yang susah. Buka WA web juga lalot. So kelihatan, Des. Coba. So tampil. Kelihatan. Sudah. Sudah kelihatan, coba. Lanjut, Des. Oh, Ibu Desi begini. Ibu Desi buka dulu PPT-nya, baru di share screen. Iya, Pak. Buka dulu PPT-nya, baru Ibu share. PPT-nya juga lama.
Desi, bicara saja kamu Desi, sambil nanti sebentar Oh, iya. penyajiannya. Siap. Ya, terima kasih atas kesempatan ini yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat Waalaikumsalam. pagi. Salam sejahtera untuk yang saya hormati Ibu Dr. Darlina Ayu Sundusi, SSTP MP. Yang saya hormati Ibu Dr. Randa dari Bejanggola MSI. Yang saya hormati Bapak Reza Purwansa SSTP selaku host pada pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Mentor Latif PCT PDSD yang menyempatkan hadir pada pagi hari ini. Baik, pada kesempatan ini saya memaparkan laporan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Pemanfaatan Media Pembelajaran Berbasis Android untuk meningkatkan minat belajar peserta didik pada pembelajaran Bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Atap, Temlawa. Baik, pada laporan aktualisasi saya ini ada 5 tahapan kegiatan. Yang pertama menyusun RPP. Kegiatan menyusun RPP ini di awal sebagai bahan untuk konsultasi saya dengan mentor. Jadi yang pertama pada kegiatan menyusun RPP ini ada 4 tahapan kegiatan. Yang pertama menyusun silabus. Output hasil kegiatan menyusun silabus adalah tersedianya silabus. Ibu Desi pakai HP saja Bu kalau susah. Nanti saya masukkan. Coba pakai handphone saja masuk. Nanti Ibu bersuara pakai handphone HP saja. digeser. Ya, Pak. Jadi Pak, di sini jaringannya susah Pak kalau digeser HP-nya jadi jaringannya malahan Pak. Ini 4G di tempat yang saya taruh 4G. Oke. Cuman nggak tahu Ya, kenapa lanjut. ini nggak Lanjut, maksimal lanjut. juga. Lanjut Bu. Iya Pak. Masalahnya belum terbuka ini laporan saya Pak. Jadi astaga, kenapa ini? Ibu tidak bisa kirim WA laporannya Bu. PPT-nya Bu. PPT-nya di laptop Pak. Saya buka WA web itu apa susah juga Pak WA web Pak. Bagaimana ini Pak? Iya. Mana lagi? Ibu mau baca yang mana? Saya jelaskan dari sini aja Pak. Apa ini Pak PPT? Ya. Apa ya? Dari mana Ibu mau jelaskan? Silakan. Dari kegiatan 1 Pak. Bab 3. Saya lihat model ini aja Pak. Ya, saya ulangi kegiatan saya. Yang pertama tadi menyusun RPP, ada 4 tahapan kegiatan. Yang pertama menyiapkan silabus, output hasilnya adalah tersedianya silabus. Jadi keterkaitan agenda 2 di sini adalah ada kejelasan target, masuk di akuntabilitas, kemudian tepat waktu dan kerja keras, jujur, cepat, dan tepat, lebih efisien, yaitu saya dapat memanfaatkan waktu saya dalam menyiapkan silabus secara jujur dan mandiri. Kemudian outputnya adalah tersedianya silabus. Kemudian yang kedua, merumuskan indikator tujuan dan langkah-langkah pembelajaran. Jadi sebelum menyusun RPP, saya merumuskan dulu ketiganya ini agar tercipta pembelajaran yang efektif, berkesinambungan antara indikator, tujuan, dan langkah
hilang lagi. Saya dokumentasinya enggak ada ya, lampirannya. Itu mulai dari sini sebenarnya itu. Dia sudah di sini nih ya. Kemana dia ini? Desi. Jelaskan saja, Bu. Coba, silakan. Silakan, Bu. Jelaskan di sini saja, Bu. Iya. Reza, siapa yang mau bicara ini? Desi masih bicara? Belum, Bu. Jaringannya tadi saya bilang, saya telepon bicara di telepon saja karena kan ada gambarnya, ada namanya di sini, Bu. Cuman masalahnya ini jaringannya. Iya. Cuma dia kasih mati. Dia kasih mati teleponku. Halo. Nanti, iya, saya. Oke, Ibu masukkan dari situ. Ibu sudah bicara sudah. Bicara saja dari HP ini, jelaskan dari handphone. Iya. Oke, silakan Bu ya. Awalnya saya ingin membuat media pembelajaran itu bergabung dengan evaluasi, tapi ternyata pikir-pikir tidak efektif karena medianya akan mereka bawa pulang, jadi bikin mereka bisa melihat di rumah. Kerjakan evaluasi, jadi saya buat 2 media, satunya CCFN untuk evaluasinya. Nah, kelima, melakukan konsultasi setelah selesai membuat media itu.
meeting berkonsultasi dengan siswa. Ya. Silakan, Bu. Ya tadi untuk mereview media yang saya buat konsultasi. Pak, saya di Zoom atau di HP nih, Pak? Di HP saja, Bu. Silakan, Bu. Ada kok muka Ibu di sini. Iya, silakan. Oh iya. Jadi masuk pada tahapan kegiatan ketiga, implementasi media pembelajaran berbasis Android. Ada 4 tahapan kegiatan. Tahapan pertama saya membagikan aplikasi dan memberikan penjelasan cara kerja aplikasi yang saya buat tadi. Pertama saya cari dulu, saya tanya kepada peserta didik berapa jumlah siswa yang memiliki perangkat Android. Ternyata satu kelas memiliki perangkat Android, jadi saya langsung membagikan melalui share it, kemudian saya jelaskan cara kerjanya. Outputnya di sini adalah terpasangnya media pembelajaran di masing-masing perangkat Android peserta didik. Kemudian yang kedua saya menjelaskan materi SharePen dengan memanfaatkan media pembelajaran berbasis Android. Kemudian yang ketiga saya mengamati dan menilai peserta didik membacakan hasil karya SharePen. Jadi saya tugaskan mereka sebelumnya membuat SharePen, kemudian pada pertemuan berikutnya mereka membaca SharePen di depan kelas. Kemudian yang keempat saya yang telah dipelajari. Kemudian masuk kegiatan keempat, melakukan evaluasi kegiatan dengan mengamati hasil belajar peserta didik. Itu ada 4 tahapan kegiatan. Yang pertama saya bagikan aplikasi SharePen tadi melalui share it. Saya jelaskan bagaimana aturan mengerjakan media SharePen itu. Jadi ada 20 nomor, masing-masing nomor dikerjakan dalam waktu 20 detik. Kemudian yang kedua saya mengamati keaktifan peserta didik dari hasil skor menyelesaikan soal quiz itu. Jadi saya lakukan bergiliran, saya lakukan 3 orang di depan saya supaya tidak timbul kecurangan. Kemudian yang ketiga memberikan reward kepada 3 peserta didik yang memiliki nilai tertinggi didik untuk menyampaikan testimoninya secara jujur terkait pembelajaran dengan memanfaatkan media pembelajaran berbasis Android. Kemudian yang kelima saya adalah menyusun laporan kegiatan aktualisasi. Tahapan kegiatannya yang pertama mengumpulkan semua dokumentasi kegiatan foto yang telah saya lakukan. Saya kumpulkan, outputnya hasilnya di sini tersedianya dokumentasi kegiatan. Kemudian saya jadikan beberapa folder untuk memudahkan saya mencari di titik. Kemudian yang kedua saya menyusun laporan aktualisasi. Setelah saya menyusun laporan aktualisasi, saya melaporkan hasil laporan aktualisasi saya kepada mentor untuk melakukan konsultasi apabila ada perbaikan. Nah setelah selesai, kemudian saya melakukan tahapan keempat, saya melakukan finalisasi laporan aktualisasi. Hasilnya adalah tersedianya laporan aktualisasi yang telah siap saya lakukan. Kegiatan oh iya Pak Kapan. Oke, silakan Bu. Yang mana? Zoom saya udah bagus ini Pak. Oh, udah bagus ya? Oke, kalau sudah bagus oke. Tapi terputus nanti Bu. Pak, bagaimana ini tampil PowerPoint saya? Oke, coba tampilkan. Coba tampilkan PowerPoint-nya Bu. Astaga. Telepon apa bisa, Pak? Bisa langsung kesimpulan saja barangkali, karena saya juga sudah baca kan, saya lihat juga dokumentasi ini apa semua sudah lengkap juga. Secara umum Ibu Desi Nurhayati bagus sih ininya laporannya.
Iya, mungkin Aduh. kesimpulan saja. Nggak lengkap. Cuma salah di jaringan beliau ini Masalah kayak. jaringan, iya jaringan. Ya, mana dia punya mentor? So selesai itu Desi tadi itu. Apa saya lihat putus-putus, mati aku. Stres sama dia. Jadi apa namanya? Desi ada mentor sudah selesai dia tadi seperti belum. Reza, Iya. Keluar lagi dia Ibu. Setelah ada saya lihat dia nih. ya pakai HP saja lah. Iya, kalau bisa langsung kesimpulan saja lewat Iya, HP. iya. Jadi atau tidak beginilah, suruh bicara dia punya Outputnya saja di kesimpulan. Sebelum memanfaatkan media dengan sedang, itu ada beberapa siswa, ada 26 siswa, ada beberapa siswa yang sudah tuntas, kemudian yang dengan nilai berikutnya itu sudah dan memanfaatkan media pembelajaran berbasis Android ini melalui teks dan pen itu alhamdulillah tentang semua pusat pendidikan. Kesimpulannya adalah dia memanfaatkan media optimalisasi pemanfaatan media pembelajaran berbasis Android ini dapat meningkatkan minat belajar siswa didik pada pembelajaran bahasa Indonesia dan tidak lanjut yang akan dilakukan di depannya adalah memberikan yang pertama memberikan bimbingan kepada peserta didik apabila masih ada yang betul-betul kembali kemudian rencana tidak lanjut yang kedua adalah dengan izin mentor saya melakukan berbagi belajar bersama tentang berbagi pengalaman untuk membuat media berbasis Android seperti media-media lain yang interaktif. Terima kasih Pak. Sekian penjelasan saya. Saya kembalikan pada Pak. Ya, izin Ibu Coach, bagaimana? Ya, izin Ibu Coach, silakan. Sudah selesai tadi Ibu Desi. Saya mau bicara Ibu Coach, tapi mana Ibu? Saya persilakan Ibu. Aduh, Pak Mentor. Mentornya Pak biar di HP saja ya. Pak Mentor, silakan. Silakan Bu. Untuk Ibu Fatima dan Ibu Desi. Iya, silakan testimoni. Ya, silakan Pak, silakan. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam. utamanya ini, ya. Mari kita panjatkan puji syukur bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmat dan hidayatnya lah, maka kita dapat bertemu di bumi ini dalam rangka masalah, ya. Jadi sebelumnya itu saya sebagai mentor sudah dipaparkan tadi. Jadi saya ini sebagai mentor, di mana paparan-paparan itu aktualisasi para mereka ini yang mana sudah dilaksanakan dan dikerjakan ya dengan baik. Nah, jadi saya sebagai mendukung dan juga untuk kelanjutan nanti ke depannya sebagai kelanjutannya nanti ya. Jadi saya sebagai mentor, apa yang telah dilaksanakan, yang dikerjakan itu, maka saya telah mendukung ya. Jadi barangkali itu yang bisa saya sampaikan sebagai mentor ya. Dan sebelum dan sesudahnya, maka saya mengucapkan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Latif sudah memberikan penguatan walaupun tidak dilihat mukanya seperti apa. Tapi saya pikir dengan suara, ada suara tiada gambar. Saya persilakan Ibu Darlina Ayu untuk memberikan komentar terhadap dua orang ini yang penuh dengan difficult, you know that. Ya, silakan. Iya, baik. Terima kasih Ibu Coach, Ibu Dr. Randa Dery Janggola MSI yang saya hormati selaku moderator pada siang hari ini. Kemudian yang saya hormati kepada Pak Mentor atas dukungannya Pak, kepada kedua peserta yang saya banggakan Ibu Fatima dan Ibu Desi Nurhayati. Baik, secara umum saya langsung saja untuk keduanya. Secara umum ini penulisan keduanya sangat rapi. Saya apresiasi, kemudian mulai dari daftar isi, daftar tabel, daftar gambar ini sudah baik. Ya, terus ya, untuk Ibu Desi Nurhayati ini sudah ada dilengkapi dengan data awal dan data sesudah. Kemudian Ibu, ya secara umum itu saja dulu. Nah langsung ke Ibu yang sudah catatan. Ibu Fatima. Ya, Ibu Fatima, terima kasih saran pada saat rancangan sudah ditindaklanjut dan memang saya lihat gagasan dinding kreatif ini saya apresiasi, saya sangat suka sekali karena memang selain apa namanya, sebentar saya lihat catatan dulu. Ya, karena memang gagasan untuk pembuatan dinding kreatif ini menurut saya selain dia merangsang juga dapat membangkitkan ya kreativitas dari Siswa. peserta didik. Iya, dari siswa. Ini khususnya kelas 2 karena memang saya pikir anak kelas 2 itu dia masih lebih senang menggambar. Tinggal memang tadi saya lihat di kegiatannya dari Ibu Fatima sendiri memang mengarahkan mereka untuk minatnya kemana. Ya. Ya, Bu. Ya, seperti itu. Oke. Dokumentasi kegiatan juga sudah lengkap. Kemudian untuk keduanya Ibu Fatima dan Ibu Desi ini pemahaman dan penerapan nilai-nilai dasar ASN dan keterkaitan dengan agenda 3 juga sudah baik. Ini terlihat pada tahapan-tahapan kegiatannya. Apa ya lagi? Cuma saya kan di sini tidak melihat keduanya tidak membuat diagram fishbone. Nah, saya biasanya untuk mengetahui bagaimana peserta laser itu menganalisis isu atau dampak penyebabnya, sehingga muncul berdasarkan analisis dampak penyebabnya itu kan hingga muncul gagasan diambil. Nah, saya tidak melihat itu di sini karena tidak ada diagram fishbone-nya. Biasa saya melihat di diagram fishbone. Mungkin itu saja yang perlu dijelaskan mengapa, apa faktor penyebabnya sehingga gagasan ini diambil. Iya, Bu. Jadi gagasan ini saya ambil fishbone-nya yaitu yang pertama dia dari segi lingkungan. Jadi lingkungan sekolah itu adanya kurangnya sosialisasi kepada siswa tentang media pembelajaran. Mungkin seperti itu Ibu. Jadi adanya dari faktor lingkungan, tidak adanya sosialisasi dari guru-guru sebelumnya. Terus yang selanjutnya itu adanya dari segi siswanya itu sendiri. Jadi tidak adanya media yang dapat menampung ide-idenya. Jadi siswa itu di dalam sekolah, dalam kelas juga tidak ada media yang bisa dia tempati
Berarti itu terkait materialnya, Iya, ya sarana prasarana. Oke. sarana dan prasarana serta kembali lagi ke sosialisasi apa lingkungannya Ibu. Mungkin seperti itu. Oke, nah di output kalau Ibu Fatima ini kan judulnya apa tadi Ibu Fatima? Ibu, penerapan media kreatif. Judulnya Penerapan media kreatif oh, iya. dan meningkatkan hasil melalui belajar dinding siswa. kreatif. Nah, oke. Nah, di kegiatan di kesimpulannya outputnya kelihatan tidak bahwa ada hasil belajar meningkat. Di kesimpulan Ada dia masuk tidak di kesimpulan? di Kayaknya kesimpulan belum masuk kan kalau iya, bisa. iya Bu. Ya, Belum kalau bisa dikasih masuk. Biar kelihatan outputnya ada di dalam kesimpulan. Oke, itu untuk salah baca saya ini. Fatima. kalau saya ada Ibu. Ada ya. Saya salah baca tadi, bukan Bu Fatima. Ada Ibu. Oh iya, oke. Dalam penulisan bekerja dengan siswa dalam pengelolaan kreatif. Oke. Saya pikir untuk Ibu Fatima cukup. Ya Ibu. Terima kasih. Jadi ikut diam saya lihat catatan. Oke, lanjut ke Ibu Desi. Nah, Ibu Desi juga oke, untuk Ibu Desi seperti saya sampaikan bahwa penulisan sudah rapi, penulisan tabel rapi, kemudian data awal dan sebelum juga sudah lengkap, kemudian idenya juga bagus ya, ini memanfaatkan aplikasi melalui Android. Ini sesuai dengan kebutuhan era sekarang, ini sudah ke arah digital. Kemudian mana Ibu? Oh tidak ada Ibu ini, Ibu Desi. Ibu Desi juga tidak ada diagram fishbone. Jadi mungkin saya pertanyaan sama juga seperti Ibu Fatima. Nah ini berangkat dari mana, penyebab faktor mana yang menyebabkan permasalahan sehingga muncul ide gagasan untuk pemecahan masalahnya. Saya punya ada Ibu di latar belakang. Memang saya belum bikin fishbone kemarin Ibu. Iya, enggak apa-apa. Yang penting ada, tapi yang penting bisa dijelaskan. Coba. Penyebab, ada beberapa faktor penyebab. Nah, itu kira-kira penyebabnya apa saja? Pertama, kurangnya sarana dan prasarana di sana, kemudian tidak adanya jaringan. Jadinya pembelajarannya hanya begitu-begitu saja. Terus ini kenapa saya pakai Android? Oke. Kira-kira kalau jaringan bermasalah apakah efektif? Kita lewat Android, sementara jaringannya bermasalah. Offline. Jadi maksud saya kenapa pakai? Iya. Jadi aplikasi saya ini bisa offline, bisa online. Oke. Ya. Kalau online itu evaluasi kegiatannya kan langsung masuk di email saya. Ini offline. Saya buat Android. Kenapa? Karena di sana kan sudah pakai gawai semua, sudah punya HP semua. Jadi maksud saya pakai Android itu untuk memudahkan mereka belajar di situ. Karena sekarang kan sudah era digital. Jadi kemana-mana mereka bawa HP. Jadi saya kemas bagaimana pembelajaran bahasa Indonesia itu tidak berbasis teks. Jadi saya masukkan poin-poinnya, saya bingkai sedemikian rupa poin-poinnya saja yang mudah mereka pahami. Dengan saya dukung pemberian penjelasan langsung, saya berikan contoh. Kemudian saya terapkan menggunakan itu media itu, Ibu. Ya semoga saja ini melalui Android. Ya harapan saya semoga gagasannya melalui Android ini pemanfaatan Android ya. Optimalisasi pemanfaatan media pembelajaran ini melalui Android ini bisa efektif karena melihat tadi permasalahan jaringan sebenarnya juga bermasalah. Itu. Oke. Baik. Di kesimpulan gimana? Saya pikir belum kelihatan juga di kesimpulan outputnya. Iya. Di situ saya masuk. Misalnya kan ada data bahwa memang minat dari karena ini kan permasalahannya rendahnya minat ya, minat belajar ya. Iya, dilihat dari hasil belajarnya, Ibu. Oh, berarti ada peningkatan hasil belajar dan minat belajar. Ada daftar variabel berarti.
Ya, bagaimana Ibu? Itu masuk tidak di dalam kesimpulan? Saya lihat belum ada di situ. Kesimpulannya saya Bahwa hanya ada, iya. Kalau bisa dimasukkan saja ya, karena memang bisa lihat di lampiran ada nilai evaluasi. Kalau bisa dimasukkan saja dalam kesimpulan supaya kelihatan outputnya. Secara singkat saja, ya. mungkin Ada di persen sedikit data. itu Ibu. Ya, oke. Baik. Cukup dulu untuk Ibu Desi dan Ibu Fatimah. Pada umumnya keduanya gagasan bagus, penulisan bagus, hanya saja jaringan yang kurang bagus. Oke. Iya, saya kembalikan ke Ya. Ibu Coach. Ya, terima Sebagai kasih moderator. Bu Darlina Ayu yang sudah memberikan masukan. Masukan kepada ini nah aduh. Mona. Ya, ya. Terima kasih, saya minta maaf ada pelesteran. ada apa? Tamu sebentar aja. Terima kasih Ibu Darlina yang sudah memberikan masukan kepada Ibu Desi dan Ibu Siti Fatimah. Kemudian juga ada beberapa catatan yang disampaikan. Sebenarnya Ibu Darlina sudah mengatakan kamu punya gagasan ini bagus. Ya. Nah, nanti terserah Ibu Ayu mau kasih apa kamu tuh di situ. Kalau saya yang biasa-biasa ya karena jaringannya tidak bisa saya membuktikan bahwa persoalan jaringan. Dan terima kasih juga kepada mentor yang sudah. Kenapa Desi baru bisa muncul tadi tidak? Alasannya kamu pindah kan cari. Iya Desi, Pak kenapa? Ibu. Di luar ini Ibu. Tadi di dalam rumah susah sekali Bu. Saya juga heran. Oh, iya. Itu di luar tidak. Ya sudah. Oke. Dan dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin, pemaparan Ibu Siti Fatimah, Indah dan Ibu Desi Nurhayati sudah selesai. Saya nyatakan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Banyak. saran masukan dari Ibu Penguji. Terima kasih bimbingannya Ibu Coach. Terima kasih kepada Ibu Mutia, BKPSDM Kabupaten Touna. Oke, Bapak Ibu Fatimah dan Ibu Desi, sesuai dengan apa yang disampaikan, gagasan Ibu kedua-duanya bagus. Namun ada konsekuensi yang harus diterima terkait dengan jaringan. Kita serahkan kepada Ibu Penguji kita. Oke, saya kembalikan ke main season. Terima kasih banyak Itu Ibu. berarti ya, Ya, silakan. ujiannya tidak lama, menunggu jaringan. Menunggunya yang Lama. Oh.